Bila orang yang sudah mampu mengontrol nafsunya, sudah mampu mengkawal syahwatnya, maka yakinlah dia akan sering beribadah, akan sering bermuraqabah, akan sering berta'abbud kepada Allah, akan sering membasahkan lidahnya dengan zikir, bersujud untuk tahajud di sepertiga malam, tidak meninggalkan ibadah solat duha, sering mendekatkan diri kepada Allah. Bila nafsu itu sudah jauh dalam kehidupan kita, akhirnya apa yang terjadi? Sesuai dengan firman-Nya Allah, la'allakum tattaqun, akan mampu kita gapai bila kita berpuasa, hamba Allah. Jamaah sidang pendengar sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kami bacakan tadinya, di mana ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, dalam ayat tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, hamba Allah. Yang pertama, dinidakan, dipanggilkan, dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa makna iman itu? Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Meyakini dalam hati, mengikrarkan kebenaran Rasulullah, kebenarannya Allah, mempercayai segala rukun iman dengan lidah yang kita miliki dan kita implementasikan dalam kehidupan. Tiga aspek tersebut melekat pada tubuh kita, maka sudah termasuk dalam kategori beriman. Bila kita termasuk dalam kategori beriman, maka pantaslah kita dipanggil oleh Allah sebagai ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, ay furida, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada hamba umat sebelummu. Khitab tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita di sini hamba Allah, setelah kita duduk di sudut kehidupan, kita tanyakan pada pribadi kita, tiga aspek tersebut ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikrarkan kebenarannya Allah dan segala rukun iman dengan hati dan dengan lidah, mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata, maka yakinlah kalimat Allah dalam firman-Nya tadi tersentuh batin kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Hamba Allah, pernah kita dengar Pak, dalam sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi, riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasul berpesan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan." Seandainya manusia, umatku tahu dengan kondisi bulan Ramadan, maka dia akan mengharapkan satu tahun itu penuh bulan suci Ramadan. Latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Urangnya urang si'lun, uronyo urang si'lun. Ramai, tidak sedikit manusia yang tahu Ramadan hanya di ucapannya saja. Tapi hakikat Ramadan, apa yang terkandung di dalamnya, sangat banyak orang kita alpa di dalamnya. Orang syi'lun, Ramadan sangat banyak kelebihannya. Yang pertama, Ramadan itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jangankan kita, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh isi alam semesta mengucapkan takbir kepada Allah kala Ramadan itu datang untuk menjemputnya. Hari ini dunia yang kau likut urang syi'lun, dalam situasi genting sekarang ini, dari mulai merebaknya COVID-19, banyak orang yang mengemukakan, yang berpendapat gepudep kamu dalam bulan Ramadan, tatu meudep dalam bulan Ramadan tonyo. Bisakah kita hidup dalam bulan suci Ramadan ini? Kenapa? Untuk beribadah kepada Allah. Saking takutnya kematian itu datang karena virus corona COVID-19 yang kita tempuh sekarang ini. Tapi alhamdulillah, malam ini Allah menjawab bahwa diberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dalam bulan suci Ramadan. Posisikan peluang tersebut untuk berta'abbud kepadanya, bermuraqabah kepada Allah, akhirnya mendapatkan titel muttaqin dan bertakwa. Hamba Allah,
Orang Syi'lun, Abi Umi yang kami muliakan, puasa ini menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah untuk menahan diri dari makan dan minum secara bahasa. Secara bahasa, puasa itu berarti menahan dari segala aktivitas. Secara syar'i, ibadah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, memasukkan kepada rongga yang terbuka, sekaligus puasa itu terwujud dengan adanya niat yang bersih lillahi ta'ala. Di akhir penghujung ayat Al-Baqarah disampaikan la'allakum tattaqun. Secara kajian nahwiyah, la'alla itu bersifat berharap, mengharap sesuatu. La'alla itu mengharap sesuatu. Apa maknanya hamba Allah? La'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa, manusia ini akan berharap menjadi orang yang bertakwa. Ustaz, lewat segi aspek apakah puasa itu menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Puasa itu adalah suatu ibadah yang mengekang hawa nafsu. Puasa itu adalah satu ibadah yang mampu meminimalisir syahwat yang kita miliki. Puasa itu adalah satu ibadah yang mampu mengontrol amarah yang ada dalam tubuh kita. Apa contohnya? Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah memiliki kemampuan, kesiapan, harta sudah cukup, finansialnya sudah mapan, tubuh fisiknya sudah siap, maka falyatazawwaj, menikahlah bila dia sudah mapan dalam kehidupannya. Apabila tidak sanggup dan tidak mampu, lanjut Rasul dalam hadisnya, maka wajiblah bisyam, maka wajiblah di atas mereka dengan berpuasa. Korelasi ayat hadis tersebut dengan ayat tadi apa, hamba Allah? Bila kita berpuasa akan mampu mengontrol syahwat sebagaimana dalam bab nikah yang kami sampaikan tadi. Dengan berpuasa akan mampu mengekang hawa nafsu. Bila orang yang sudah mampu mengontrol nafsunya, sudah mampu mengkawal syahwatnya, maka yakinlah dia akan sering beribadah, akan sering bermuraqabah, akan sering berta'abbud kepada Allah, akan sering membasahkan lidahnya dengan zikir, bersujud untuk tahajud di sepertiga malam, tidak meninggalkan ibadah solat duha, sering mendekatkan diri kepada Allah bila nafsu itu sudah jauh dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sesuai dengan firman-Nya Allah, la'allakum tattaqun, akan mampu kita gapai bila kita berpuasa, hamba Allah. Orang Syi'lun, dalam nuansa genting ini, betapa banyak orang-orang hari ini tercatat kurang lebih 7.000 masyarakat di Indonesia terjangkit virus corona COVID-19. Bahkan berapa ribu yang melayang nyawanya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Survei secara gamblang, secara kotor. Apa yang perlu kita petik, hamba Allah? Yang orang tersebut kadangkala berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tetapi apa kendala, apa kendati dipanggilkan oleh Allah untuk menghadap ke hadiratnya sehingga tidak bisa merasakan Ramadan tahun ini. Kita yang sudah diberikan peluang, jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan untuk tidak berta'abbud kepada Allah. Sesuai dengan kondisi sekarang, dianjurkan oleh pemerintah kita untuk stay at home, menetap diri di rumah. Yang selanjutnya ada instruksi social distancing, jaga jarak dengan antar sesama. Kita fungsikan untuk berta'abbud kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Hindari, hilangkan kekhawatiran kita, hilangkan kegundahan kita, hilangkan kepanikan kita. Posisikan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Jangan sampai uronya orang Syi'lun, le urang yang mengalpakan hal tersebut saking paniknya terhadap COVID-19. Banyak orang yang tidak mengindahkan Ramadan kala dia datang, saking sibuknya dengan wabah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tarawih dialpakan. Oke, tidak jamaah ke masjid, tapi cobalah berjamaah dengan keluarga di rumah. Ia tidak bisa bergabung untuk berjamaah di masjid, bangunlah jamaah, bangunlah solat malam, bangunlah ibadah
untuk Allah dalam kondisi yang genting ini. Siapa tahu hamba Allah, Ramadan ini hanyalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Usai Ramadan ini mungkin saja kiamat akan datang. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Usai Ramadan ini mungkin saja kita akan dihadapkan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hamba Allah, mari kita manfaatkan Ramadan yang sudah diberikan oleh Allah untuk berta'abbud, bertadarus, merenung Al-Qur'an. Maka dekatkanlah kita untuk beribadah kepada Allah. Siapa tahu kita termasuk salah satu hambanya yang meraih predikat takwa dan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir paparan ini hamba Allah, saya terharu dengan sebuah cuplikan kisah yang pernah kami baca dalam kitab-kitab ulama. Apa itu? Nabiullah Musa yang diberikan kitab Taurat, mukjizatnya mampu membelah lautan dan punya tongkat yang mampu berubah menjadi ular yang sangat besar, mampu menaklukkan kafir Fir'aun. Beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Muhammad. Kronologisnya kenapa? Nabiullah Musa berkata-kata, berkalam dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara dialek dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, adakah hambamu yang lebih dekat denganmu dibandingkan diriku?" Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ada Musa. Siapa mereka? Bukan nabinya, akan tetapi umatnya yang melakukan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Kala menjelang berbuka puasa, dekatnya denganku seperti mata hitam dan mata putih. Demikian ya Allah. Iya Musa, jadikan saya sebagai umat Muhammad. Kenapa Musa? Untuk mampu beribadah dalam bulan suci Ramadan. Coba bayangkan hamba Allah, Nabi Musa seorang nabi, jaminan surga sudah pasti, kitabnya punya dan memiliki mukjizat, dan nabi yang sangat syarat dengan perjuangan. Beliau dengan segala kerendahan hati mengharap dirinya untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan dan menjadi umat Muhammad. Sedangkan kita hamba Allah tidak punya kelebihan seperti Nabi Allah Musa. Mukjizat tidak punya. Kadangkala ibadah jarang. Diberikan prioritas oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad. Ada satu bulan namanya bulan Ramadan untuk beribadah. Sangat alpa dan nestapa kita hamba Allah apabila kita mengalpakan bulan Ramadan untuk tidak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ceramah tausiah singkat ini akan menjadi renungan pribadi bagi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan tadinya bukan hanya didengarkan dari telinga, namun akan diaktualisasi di alam nyata. Kita semua di sini akan berkumpul menjadi orang yang bertakwa, berjumpa dengan baginda Rasul nantinya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.